الحمد لله الذي أمرنا بالإنتاج في العمل لنكون من المؤمنين المتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أنزل الفرقان بلسان عربي مبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم على سيدنا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويكونون من الهداة المهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فيا أيها الناس أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat lainnya yang sangat banyak. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, keluarganya, dan semua pengikutnya. Kita semuanya tetap diperintahkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya, termasuk melaksanakan yang sunnah-sunnah, menjauhi yang haram, menjauhi yang makruh-makruh, bahkan harus berusaha untuk menjauhi sebagian yang mubah, yang halal, kalau takut terjerumus kepada yang haram. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menghendaki umat Islam ini agar menjadi umat selain umat wasatan, tapi juga sebagai umat unggulan. Khairun nas, khairu ummah. Oleh sebab itu diturunkannya ajaran-ajaran yang menuntut umat Islam menjadi orang yang paling baik ucapannya, paling baik akhlaknya, paling baik amalnya. Ahsanu amalan, paling baik perbuatannya. Ahsanu qaulan, paling baik ucapannya. Dan ahsanu khuluqan, paling baik budi pekertinya. Itu muslim. Jadi muslim hendaknya menjadi orang yang paling baik, paling lembut, paling indah dalam kehidupan. Dan akhlak-akhlak mulia itulah yang banyak menyebabkan manusia akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Aktsaru ma yudkhul jannata husnul khuluq. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Dalam hal ini umat Islam dituntut untuk menjadi manusia produktif, diniyan, dunyawiyan, wa ukhrawiyan. Produktif dunia, menjadi pekerja yang paling baik, menjadi pekerja yang profesional, jelas produk-produknya, jelas hasilnya secara dunia. Maka secara dunia umat Islam diwajibkan untuk menggunakan waktunya sebaik-baik mungkin, karena semua waktunya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh tidak seorang muslim pasti harus yang paling produktif. Sebab umat Islam akan menjadi manusia-manusia marginal ketika tidak memiliki produktivitas tinggi, ketika tidak menghargai waktunya, ketika tidak disiplin dalam semua urusannya. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Itu produktivitas dunia. Sedangkan di bidang akhirat, dan ini adalah tujuan yang utama, bagaimana seorang muslim itu produktif dalam hal akhiratnya, bukan dunia saja. Dunia adalah sebagai pengantar bekal menuju akhirat. Tetapi di akhirat ini yang sangat penting. Kenapa? Karena seseorang yang sukses di dunianya
yang menggunakan waktunya dengan baik, dia beribadah dengan baik, berkata dengan baik, semua kerjaannya dilaksanakan dengan baik, pasti akan memiliki investasi akhirat yang luar biasa. Seseorang dianggap produktif kalau dia melaksanakan perbuatan-perbuatan soleh, perbuatan baik, dan tidak ada yang akan mengurangi pahalanya. Seorang bisa dikurangi pahalanya ketika dia berbuat baik, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, berbuat amal soleh banyak, tapi kemudian dia dengki, maka kedengkiannya itu akan memakan kebaikan-kebaikannya. Iyyakum wal hasad fa innal hasad ya'kul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauhilah kedengkian, karena kedengkian itu bisa memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Artinya tidak produktif, dia sholat, dia puasa, dia zakat, tetapi amal solehnya dia digerogoti sendiri oleh perbuatannya sendiri. Dia beramal, tapi kemudian suka menggunjing, menjelekkan orang, menghardik orang, atau mengatakan sesuatu yang tidak benar, kemudian ditiru orang lain. Sehingga membuat dia bukan amal jariah yang salihah, tetapi bisa dzunubun jariyah, dosa-dosa yang terus berjalan. Oleh sebab itu seorang muslim di antara doanya adalah ketika waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kematian itu bagi kami menjadi istirahat dari berbagai macam kejelekan, berbagai macam kejahatan. Betapa banyak orangnya sudah meninggal tetapi kejahatannya masih terus berjalan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika seorang muslim akan dihisab seluruh umurnya, maka dia akan menjadi orang yang sangat produktif. Seluruh umur kita sejak balik sampai diwafatkan kelak dihisab semuanya. Ketika kita menggunakan HP, membaca WA dan seterusnya, ketika tidak ada keuntungan dunia dan akhiratnya, akan dihisab jelas. Ketika kita berjalan tanpa suatu tujuan, menghabiskan waktunya, melakukan sesuatu, akan dihisab. Pasti dia tidak akan produktif dunia dan akhiratnya. Karena la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser seorang hamba, dua telapak kakinya dia akan bergeser sampai dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang 4, tentang umurnya, an umrihi fima afnah, tentang umurnya untuk apa dia gunakan. Jadi umur kita akan dimintai pertanyaan, akan dimintai pertanggungjawaban seluruhnya. Wa an syababihi, masa remajanya, fima abla, untuk apa dia gunakan. Wa an ilmihi fima amila bi, tentang ilmunya yang kita pelajari sejak SD sampai selesai perguruan tinggi, akan dimintai pertanggungjawaban untuk apa diamalkan ilmunya. Jangan sampai kemudian kita belajar bertahun-tahun, ilmunya tidak pernah diamalkan sama sekali. Termasuk wa an malihi fima mimma iktasabu wa fima anfaqah. Termasuk hartanya akan dihisab dari mana didapatkan dan untuk apa diinfakkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau memiliki pandangan seperti ini, seharusnya seorang muslim pasti menjadi orang yang sangat menghargai waktunya, sangat produktif, sangat hati-hati dalam mengerjakannya. Dia akan menjadi seorang mukmin yang berkualitas tinggi dalam semua aktivitasnya. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqina. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW bahwa Allah mencintai seseorang ketika dia bekerja, dia kerjakan segala tugasnya dengan kualitas tinggi. Sehingga Allah sebagai contoh, takhallaqu bi akhlaqillah wa bada'a khalqal insan fin tin,
ketika Allah mengatakan bahwa Allah memulai menciptakan manusia itu dari Allah menyatakan bahwa dialah Allah yang maha sempurna, atqana kulla syai, alladzi atqana kulla syai, yang telah menciptakan segala sesuatu dengan kualitas tinggi. Itqan, kata-kata itqan itu dalam bahasa Arab artinya melaksanakan sesuatu, mengerjakan sesuatu dengan kualitas tinggi. Maka diperintahkan kita untuk meniru akhlak Allah dalam masalah-masalah ini. Takhallaqu bi akhlaqillah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Muslim haruslah produktif. Dia akan menjadi orang yang sangat menghargai waktunya. Dia akan sangat disiplin dalam semua urusannya. Dia akan senantiasa tahu bagaimana kewajiban untuk berihsan. Kewajiban untuk berihsan dalam berbuat, berihsan dalam berucap, berislam dalam berakhlak, dan berihsan dalam semua hal. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah akan mencatat kualitas tinggi kita ini dalam segala sesuatu. Dalam muamalah, dalam bergaul, dalam berekonomi, dalam bekerja, dan semuanya itu semuanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai seseorang ketika menyembelih seekor ayam saja akan dihisab apakah dia ihsan atau tidak. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Masalahnya kecil, bahwa umat Islam tidak banyak menghargai waktunya, sehingga umat Islam dalam banyak hal masa dipinggirkan. Pantas kalau seorang Perdana Menteri dari Israel ketika ditanya kapan orang Arab itu menang atas Israel, jawabannya satu, ketika umat Islam menghargai waktu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah pada khutbah yang kedua kita berdoa dengan khusyuk, mudah-mudahan cocok dengan saat-saat mustajab pada hari Jumat. Pertama, kita mohon agar dosa kita yang sangat banyak, juga dosa kedua orang tua kita, dosa umat Islam, mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah SWT. Yang kedua, mudah-mudahan kita diberi kekuatan lahir dan batin untuk senantiasa menjadi muslim yang produktif, muslim yang bekerja dengan kualitas tinggi, muslim yang menghargai waktu, muslim yang berdisiplin dalam semua aspek kehidupannya. Juga kita mohon agar bangsa ini, rakyat Indonesia, semuanya dilindungi oleh Allah SWT. Juga para pemimpinnya, para pejabatnya, semuanya diberi petunjuk oleh Allah SWT untuk melaksanakan semua petunjuk-petunjuknya. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat.
اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والكورونا من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أجل وأكبر. وأقم الصلاة.